Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat pembelajar Indonesia, bertemu lagi kita di sesi kedua tentang nanobiologi. Masih hadir di sebelah kanan saya Profesor Sudiman. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Kita nanti akan membahas tentang outbreak corona dalam perspektif nanobiologi. Tapi sebelumnya silakan klik like, komen ataupun subscribe di channel YouTube Kampus Desa Indonesia. Baik, Profesor Sudiman, ada banyak pendapat ini tentang outbreak corona ini. Bahkan Sekjen PBB pun menetapkan ini adalah ancaman global. Kemudian masyarakat disibukkan dengan berita-berita kepanikan menghadapi corona ini. Kami ingin tahu sebetulnya konsep sehat dan sakit dalam perspektif nanobiologi itu seperti apa, Prof? Ya, tadi kalau tadi pembicaraan di segmen pertama itu kan kita mengatakan bahwa kita paham bahwa kecerdasan itu adalah esensi dari kehidupan. Bahkan di level sel, di level molekuler kayak DNA, protein, itu mereka itu cerdas. Karena mereka tahu di mana dia harus bekerja, kapan dia harus bekerja, dengan siapa dia harus bekerja untuk menyelenggarakan suatu proses hidup di dalam sel. Dalam sel ya. Nah, sel itu sendiri juga cerdas. Jadi sel itu tahu dia harus kemana arahnya, dia harus menemui siapa, dia harus bekerja siapa, dengan siapa dan sebagainya itu tahu. Jadi ada kecerdasan yang terbentuk di dalam satu sistem kehidupan itu sampai ke level makromolekul. Padahal padahal secara kimia sel itu kan hanya kumpulan dari beberapa protein gitu aja, Prof. Ya, betul. Kalau dilihat dulu orang juga mengira bahwa semua itu adalah sebuah reaksi kimia. Tetapi pada dasarnya senyawa kimia di sana itu adalah kompleks, tidak sederhana. Jadi protein yang sedang menyelenggarakan proses hidup di dalam sel itu kompleks, ukurannya besar, terdiri atas ribuan, kadang-kadang puluhan ribu deretan asam amino. Di sana ada logamnya dan sebagainya. Jadi dia sebetulnya adalah sebuah entitas yang dibuat di dalam sel itu dengan suatu program yang ada di dalam DNA. DNA itu isinya program untuk menyelenggarakan membuat protein. Jadi rancangannya ada di sana. Nah, kemudian DNA ini mengekspresikan molekul yang disebut RNA, dan molekul RNA itu kemudian merangkai asam amino menjadi suatu protein. Nah, rangkaian asam amino itu ada sekitar 20 esensial dan harus dirangkai. Kalau DNA itu hanya 4 jenis, dari bahasa purin pirimidin itu hanya 4 jenis dari penyusun. Tapi urut-urutan sekuensial dari urut-urutan mereka itu tak terhingga. Yang deretan ribuan program ya, tadi 4 ini bisa menyusun sebuah kombinasi urut-urutan yang kombinasinya tidak terhingga. Apalagi yang protein yang 20 itu. Nah, protein itu ketika menyusun, maka dia akan membentuk struktur yang spesifik. Nah, struktur yang spesifik ini akan mencari partner yang sesuai dengan strukturnya itu. Istilahnya seperti gembok dengan kunci. Jadi kalau dia sudah terbentuk, maka dia akan menghasilkan sebuah potensi kerja dengan partnernya itu. Jadi selalu ada pairingnya, selalu ada pasangannya itu ya. Kalau tepat pasangannya baru dia bereaksi. Jadi ada pasangan dan ada interaksi di antara mereka. Ada interaksi dan interkoneksi. Ya, jadi disinilah sebetulnya kecerdasan itu terbentuk. Dan itu adalah esensi kehidupan. Nah, ketika kita berbicara kecerdasan, maka kita sebetulnya berbicara tentang sesuatu yang tidak material lagi. Nah, disinilah kemudian kita memasukkan nanobiologi. Jadi dia ukurannya kecil, dan nanobiologi ini kita masukkan sebuah konsep-konsep yang di situ bagaimana kecerdasan itu terbentuk.
bekerja dan terbentuk. Karena nanobiologi itu memasukkan fisika modern, dalam ini kita berbicara di level atom. Level atomik dari setiap sel itu. Setiap molekul. Setiap molekul. Jadi di dalam makromolekul itu mereka itu akan memiliki sisi-sisi aktif yang ukurannya itu selalu di bawah 100 nanometer. 1 nano itu sepermiliar meter. Jadi sepermiliar meter. Ya, itu di bawah 100 nanometer, antara 1 sampai 100 nanometer. Jadi di dalam sel itu mengikuti sekaligus dua hukum. Pertama adalah hukum Newtonian, yang di situ setiap protein itu selalu memiliki tunduk terhadap konteks kaidah ruang dan waktu, tetapi juga dia memiliki kecerdasan yang tidak mengikuti kaidah ruang waktu, yang itu dibahas di level atomik. Jadi disinilah kemudian muncul sebuah konsep nanobiology. Ya, pada prinsipnya dia adalah nanoscience. Nanoscience itu muncul sebenarnya dari pemikiran-pemikiran di bidang material science, sistem cerdas, jadi kayak komputer, kemudian HP itu dulunya mereka memiliki komponen-komponen yang artinya sistem kecerdasannya itu tidak dibahas di level atom. Ya. Tapi setelah ditemukannya beberapa IC, beberapa komponen pendukung kecerdasan itu, sehingga bisa dibuat pada ukuran yang sangat kecil, dan atomnya dimodelkan. Ya, selain dimodelkan memang direalisasikan, jadi bisa ditoto atomnya itu. Ya. Jadi kalau di alam itu kadang-kadang berjalan dalam waktu lama, misalnya kalsium karbonat. Kalsium karbonat itu bisa jadi gamping, bisa jadi marmer, untuk rangkaian yang sama. Untuk komponen yang sama. Komponen yang sama tetapi susunannya berbeda, menghasilkan marmer. Satu menghasilkan jamrud, bisa jadi ake atau menjadi onyx. Ya. Tapi kalau di telusur komponen dasarnya kalsium karbonat. Kalsium karbonat semua itu. Ya, atau karbon. Karbon itu bisa menjadi grafit untuk nulis, bisa areng, bisa jadi intan. Jadi material di dunia ini sebetulnya dalam konteks nanoscience itu di bawah 100 nano itu atom yang sama bisa menghasilkan material pada dimensi ruang dan waktu itu material yang berbeda. Nah ini bisa jadi membentuk sel punca juga itu. Sel punca itu sebetulnya konsepnya itu masih sel biologi, itu belum nanobiologi. Oh, masih masih gede. Sudah tinggi. Masih gede. Iya, masih gede. Jadi tidak dia termasuk rada primitif sebetulnya. Malah primitif ya. Rada primitif yang dianggap kayak canggih gitu. Jadi tadi kan begitu complicatednya barang yang kecil yang kita lihat dari kacamata nanobiologi ini. Nah, kalau ditarik ke dimensi yang agak besar atau agak kasar katakanlah, sampai kan pada konsep sehat dan sakit. Nah, kalau dalam organisme hidup seperti kita ini, kita pernah mengalami keadaan sehat, pernah mengalami keadaan sakit. Nah, keadaan sehat dan sakit yang makro ini kalau ditelusur tadi ke perspektif nanobiologi itu seperti apa? Apakah tidak cocokan atau gimana, Prof? Bukan. Jadi konsep sehat dan sakit itu bisa ditelaah dari berbagai macam cara pandang. Ketika kita mau mencari pengetahuan dengan cara fokus, dengan melakukan analisis, dengan mereduksi tadi menjadi sebuah objek yang semakin lama semakin kecil, maka kita akan bisa menggunakan hukum-hukum fisika dan hukum-hukum kimia untuk membahasnya. Namun itu sebetulnya hanya sebuah titik dari sebuah peristiwa yang sebetulnya sangat-sangat kompleks. Jadi kehidupan itu diselenggarakan karena kompleksitinya ini. Jadi keragaman di dalam biologi itu, keragaman itu adalah kekuatan.
penyelenggaraan proses hidup. Kalau di dunia ini ketika bumi ini awal terbentuk itu jenis organismenya masih sangat sederhana, jenisnya sedikit, tapi makin lama makin kompleks dan hutan rimba raya itu sebetulnya sebuah sistem yang sangat kompleks yang merupakan bentuk ideal dalam suatu proses kehidupan. Bentuk ideal. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu surga itu digambarkan seperti itu, hijau, ada sungai gitu ya. Sungai yang membelah kemudian. Ya, jadi kalau kita itu melihat sistem kehidupan itu yang manusia itu biasanya dengan cara berpikir analitik reduksionistik itu kemudian pikirannya dia sempit, dia fokus. Kadang-kadang keinginan untuk membuat sesuatu, bahkan kalau pengen sesuatu itu akibatnya merusak alam. Jadi misalnya pengen membuat meja, dia nebang kayu gitu. Nebang kayunya satu pohon, dapatnya satu meja. Dapat satu meja. Ya. Jadi artinya bahwa kesehat itu sebetulnya tidak bisa diselesaikan dengan cara fokus. Kalau untuk membincang sehat tidak bisa dengan fokus. Jadi di hutan itu tidak ada yang namanya barang tidak berguna gitu. Nah, ketika hutan itu dirubah jadi sawah, maka ada istilah manusia itu namanya gulma atau tanaman pengganggu. Ya. Ada hewan pengganggu. Ya. Hama namanya. Hama. Ya. Nah, ini kan sebetulnya tidak ada di dalam hutan. Di hutan itu saling mengontrol. Jadi jumlah populasinya dikontrol oleh tumbuhan atau hewan yang lain. Yang lebih tinggi dalam rantai ya, makanan. Kadang-kadang yang lebih tinggi dikontrol oleh yang paling rendah. Yang paling rendah juga ya. Jadi saling mempengaruhi, berinteraksi, menyelenggarakan sebuah bentuk teknologi yang paling ideal. Itu adalah hutan sebetulnya. Teman oleh manusia itu dianggap primitif, itu dianggap masa lalu, dianggap ramutu. Walau mutu walau. Jadi memang karena apa? Karena keperawanan hutan, teknologi yang tinggi ini yang masih belum terbaca, maka dianggap justru ya, karena manusia punya pikiran sendiri. Orang iso mabur, pengen mabur kan gitu kan? Ya enggak salah sih sebetulnya. Cuman kemudian sekian banyak orang pengen iso mabur kabeh, terus pengen cepet dan sebagainya. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu sering dikatakan bahwa manusia itu memang dinas untuk menjadi perusak di sini. Nah, konteks sehat sama sakit ini itu karena manusia tadi itu fokus. Oke, kita potong di sini dulu, Prof. Jadi untuk sahabat pembelajar Indonesia, Anda jangan berhenti di tayangan ini. Kita masih akan ada tayangan 3 biar Anda tidak salah fokus. Karena di statement terakhir tadi, konsep sehat dan sakit, utamanya sakit, itu dikarenakan manusia yang fokus. Tapi ini tentu saja belum titik, masih ada koma. Kita akan ketemu lagi di segmen ketiga tentang untuk lebih menggali tentang konsep sehat dan sakit berikut dengan outbreak coronanya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel YouTube Kampus Desa Indonesia. Ketemu berikutnya.